Ya, halo semuanya. Jadi di sini kami akan memainkan peran roleplay dari topik materi kami terkait mengenai um, analisis jabatan, kemudian yang nantinya dilanjutkan dengan job deskripsi, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi rekrutmen. Nah, baik, nggak perlu berlama-lama ya. Kita mulai saja peran roleplay dari materi kami. Yang pertama akan diperankan oleh saya sendiri dan juga Desi mengenai analisis jabatan. Misi Pak. Oh iya, silakan. Selamat siang Pak. Iya, siang. Ada perlu apa, Ibu? Jadi Pak, di sini saya ingin mendiskusikan dengan Bapak terkait mengenai analisis jabatan untuk posisi alat operator di perusahaan kita Pak. Apakah Bapak bisa memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawabnya? Iya tentu, karena mereka ini kan posisinya merupakan yang sangat penting ya, karena mereka ini nantinya bakal mengoperasikan alat berat, contohnya kayak dump truck, ekskavator, terus juga bulldozer, dan nanti bakal mereka yang operasikan dalam kegiatan tambang. Jadi posisi mereka ini dalam pertambangan kita tuh udah pasti sangat vital. Baik ya Pak. Pak, bagaimana tugas utama yang harus dilakukan pada operator ini Pak? Oke, jadi dalam pengoperasian alat berat ini yang pasti pertamanya dalam mengoperasikannya itu mereka harus memastikan bahwa alat berat itu berjalan sesuai prosedur dan juga aman. Kemudian kalau mau mengoperasikannya itu tentunya kita mesti melakukan pengecekan dulu sebelum dan sudah memakai operator alat berat ini. Nah, nggak cuma itu, nanti setelahnya juga kita kalau mau menjalankan alat itu harus sesuai dengan instruksi kerja. Dan juga nanti harus ada laporan kalau ada masalah terkait mengenai alat-alat yang digunakan. Gitu. Kalau begitu Pak, apakah ada standar keselamatan dan sertifikasi khusus yang harus dipenuhi? Oh iya pasti, operator itu wajib punya sertifikat pengoperasian alat berat. Dan mereka juga harus mengikuti standar kualifikasi atau standar keselamatan kerja, itu biasanya kan kita sebutnya K3 dong. Nah, jadi mereka juga wajib itu memakai alat pelindung diri, serta harus juga itu mengikuti pelajaran keselamatan kerja itu secara rutin. Gitu. Berarti lingkungan kerja dan kondisi fisik yang harus dipersiapkan itu bagaimana Pak? Ya kalau mengenai kondisi fisik sama lingkungan itu ya udah pasti kamu kan tahu sendiri lah, kita kan kerja di lapangan panas-panas lah, banyak debu, bising juga dari alat-alat berat. Ya itu udah pasti fisik yang kita terima atau pegawai-pegawai yang masuk ini ya harus punya fisik yang kuat gitu. Mereka juga harus sanggup kalau dituntut harus kerja shifting. Nah karena mereka juga bakalan harus nantinya pasti menghadapi situasi-situasi darurat. Jadi fisik yang ditanggung itu juga harus fisik dengan stamina yang kuat kalau mau menerima pegawai untuk kerja di tambang kita ini. Jadi kalau dilihat dari soft skill itu Pak, apa saja? Oke, kalau bahas soal soft skill, ya pastinya komunikasi yang dipunya juga harus lancar serta bisa kerjasama dengan tim kan, supaya nantinya bakalan kalau ada kerjasama dengan tim teknisi atau pengawas itu bakalan gampang kalau mereka menguasai hal yang tersebut kan gitu. Jadi satu lagi kalau membahas mengenai soft skill itu pengambilan keputusan juga mereka harus teliti dan juga cepat gitu dalam mengambil keputusan kalau membahas mengenai soft skill. Oh, terima kasih Pak Daris. Dengan informasi ini dapat membantu saya untuk menyusun analisis jabatan yang mungkin akan kita gunakan dalam proses rekrutmen calon karyawan. Oke, sama-sama Bu. Ya nanti kalau semisal programnya udah jadi mengenai analisis jabatan kita ya, mungkin kalau butuh masukan lagi dari saya, ya silakan saya terima. Ya, terima kasih Bu. Permisi Pak Daris. Oh ya, enggak Bu. Setelah kita membahas analisis jabatan, kita lanjut untuk melakukan deskripsi yang lebih rinci mengenai posisi operator alat berat kita Pak. Di sini saya ingin memastikan semua aspek tugas dan kualifikasinya tercakup dengan jelas Pak. Oh iya boleh. Jadi kira-kira masukan apa ini yang perlu saya bantu untuk Ibu? Nah, untuk tugas utama saya pikir mungkin mencakup pengoperasian
pengoperasian alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan dump truck seperti prosedur safety yang juga melakukan pengecekan kondisi alat sebelum dan sesudah pemakaian, Pak. Oh, oke ya, setuju saya sih. Ya, itu kan tentunya nanti misalnya kalau ada laporan kerusakan atau masalah teknis, nah itu kan juga penting supaya nanti membantu tim maintenance dia supaya cepat diatasi, supaya cepat ditanggapi sama tim maintenance kita. Nah, dan begitu berarti para operator tentunya harus mematuhi prosedur keselamatan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri dengan benar selama melakukan pekerjaan, Pak. Betul, ya itu wajib karena supaya untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja kita juga kan. Itu terkait mengenai apa kualifikasinya, pendidikan dan juga pengalaman itu kita gimana? Nah, kalau dari saya, Pak, kalau mengenai pendidikan, saya rasa minimal SMA atau SMK, Pak, yang jurusan teknik mesin, otomotif, serta yang memiliki pengalaman 2 tahun sebagai operator alat berat di tambang itu sudah cukup ideal, Pak. Oke, iya betul. Oh, jangan lupa yang kita bahas kemarin, sertifikat kerja atau sertifikat pengoperasian alat berat itu juga harus ada. Kemudian seperti yang kita bilang, soft skill seperti kemampuan komunikasi, terus kerjasama tim juga harus ada. Itu harus ditambahin poin-poinnya. Oke. Beberapa poin yang Bapak berikan itu mungkin akan saya tambahkan. Selain itu, Pak, kondisi fisik prima dan kesiapan bekerja di lingkungan tambang yang menantang itu juga sangat penting, Pak. Ya betul. Ya, jadi job deskripsi kita ini yang lengkap itu kan nanti bakal mempermudah kita juga kalau mau proses seleksi kita kan, kemudian juga mau evaluasi kinerja operator itu nanti bakal mempermudah kita kalau kita punya job deskripsi yang lengkap. Baik, Pak, terima kasih atas bantuannya, Pak Danis. Oke. Dari sini saya akan finalisasi draftnya dan akan saya kirim nanti. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya nanti kalau misalnya ada mau diskusi lagi nggak usah sungkan sama saya. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, baik teman-teman, di sini kami akan membuat role play mengenai proses wawancara dalam rekrutmen. Oke, check it out. Silakan Barista. Baik, silakan masuk, Pak. Silakan dulu, Pak. Mana dulu? Oke, baik. Sebelumnya bisa Bapak perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Bu Barista. Perkenalkan, nama saya Andika Syamura. Sebelumnya saya itu berasal dari Sigalang. Mungkin cukup sekian profil dari diri saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Andika. Nah, terima kasih sudah datang untuk wawancara hari ini. Hari ini kita akan mendiskusikan pengalaman dan kemampuan Anda terkait posisi operator alat berat di tambang kami ya. Baik Bu, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih atas kesempatan saya dapat mengambil interview pada siang hari ini. Saya siap menerima pertanyaan dari Ibu Barista. Baik, pertama sekali mungkin Bapak Nathanael bisa menceritakan pengalaman Bapak Nael dalam mengoperasikan alat berat dan alat apa saja yang pernah Anda operasikan serta berapa lama Bapak bekerja di bidang tersebut. Baik Bu, saya akan menceritakan pengalaman yang kerja saya. Jadi saya itu sudah bekerja di bagian batubara selama 3 tahun di bagian pertambangan. Jadi Bu, di pertambangan batubara ini saya sudah dapat mengoperasikan eskalator dan bulldozer. Jadi kelompok saya itu saya sudah terbiasa dalam mengecek semua bagian dari alat keselamatan. Contohnya Bu, saya sudah paham bagian-bagian dari pengoperasian bulldozer sendiri. Jadi untuk mengantisipasi kecelakaan itu sangat penting Bu. Jadi telah merupakan skill yang saya punya selama 3 tahun yang bekerja di tambang batubara. Bagus sekali. Apakah Anda memiliki sertifikat kompetensi alat berat yang masih berlaku? Dah. Ya Bu, untuk sertifikat saya sudah memiliki sertifikat kompetensi yaitu sertifikat penggunaan ekskavator dan bulldozer. Itu saya dapatkan tahun lalu dan masih aktif sampai sekarang. Baik. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana Bapak nanti menghadapi
situasi darurat atau kerusakan alat saat bekerja di lapangan nanti? Ibu, untuk menjawab pertanyaan Ibu, dalam situasi darurat, saya akan menghentikan semua operasional yang terjadi. Dan saya akan menyuruh supervisor dan juga penanganan maintenance untuk mengatasi alat-alat tersebut. Dan saya juga akan memastikan DRC itu pasti aman selama terjadinya penanganan alat-alat tersebut. Baik sekali. Kemudian saya ingin bertanya, bagaimana Anda menyesuaikan diri bekerja dalam tim atau dalam lingkungan seperti misalnya kerja panas, ekstrim, ataupun bising bersama dengan tersebut? Baik Bu, saya sudah biasa bekerja dalam shifting Bu. Dan juga dalam pekerjaan, saya sudah biasa memakai alat-alat pengamanan. Selain itu Bu, di luar dari pekerjaan, di kehidupan saya sudah biasa mengatur pola hidup saya. Dari pola hidup kesehatan, pola tidur, bahkan pola makan. Jadi untuk kondisi saya Bu, saya bisa jamin dapat bekerja dalam perusahaan Ibu. Bagus sekali. Baik, pertanyaan saya yang terakhir. Apa motivasi Anda bekerja dan ingin melamar di perusahaan Tambangkang? Baik Bu, saya ingin memakan karir di perusahaan yang profesional dan memiliki standar tinggi seperti perusahaan Ibu. Dengan kemampuan saya dan pengalaman saya 3 tahun belakangan ini, saya yakin saya dapat mengembangkan perusahaan Ibu menuju yang lebih baik lagi. Dan saya yakin dengan pengurus saya, perusahaan kita akan semakin maju. Baik, terima kasih jawaban sangat bagus Bapak Andika Natanael. Mungkin sekian untuk hari ini. Jawaban Bapak sangat bagus dan selanjutnya akan kami kabari melalui email. Terima kasih atas interviewnya pada siang hari ini. Saya tunggu kabar baiknya Bu. Selamat siang Bu. Siap.